Kementerian Keuangan untuk melakukan upaya penanganan peredaran gelap narkotika dan psikotropika di seluruh wilayah Indonesia, utamanya mencegah adanya clandestine lab atau lab-lab gelap yang akan memproduksi narkotika maupun psikotropika. Jadi nanti secara detail akan secara teknis disampaikan oleh jajaran Bea Cukai dan Bapak Kapolda Banten. Nanti Bea Cukai bagaimana teknis informasi akan masuknya alat yang akan digunakan untuk memproduksi, kemudian melakukan koordinasi dengan jajaran Barreskrim Polri. Selanjutnya karena kalau alat itu ditangkap pada saat itu juga tidak bisa diproses karena belum digunakan, sehingga dilakukan langkah kontrol dari Polri. Ternyata digeser barang itu ke wilayah Banten dan Jawa Tengah. Dari hasil penelusuran dan penyelidikan yang dilakukan, ini sudah ada produksi. Ini informasinya baru 2 hari melakukan produksi ekstasi. Untuk mencegah jangan sampai barang ini sampai ke pasaran, jangan terlalu lama, kita langsung berkoordinasi dengan wilayah, dalam hal ini dengan Pak Kapolda Banten dan Kapolda Jateng untuk melakukan langkah penindakan, jangan sampai hasil produksi ini sudah sampai ke pasaran yang tentunya akan menimbulkan korban kepada masyarakat. Saya persilakan kepada Bapak Direktur Interdeksi dari Bea Cukai untuk menyampaikan kronologis teknis, jangan terlalu teknis, tapi informasi seperti apa, koordinasi dengan Barreskrim Polri seperti apa, dan yang selanjutnya akan dilakukan penindakan dan menghubungi Pak Kapolda melakukan langkah perencanaan penindakan yang ada di Polda maupun di Polda Jawa Tengah. Saya persilakan Pak Direktur Pak Direktur Interdiksi Bea Cukai. Baik, terima kasih Bapak Kabar Eskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim bahwa pada intinya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah mendapatkan informasi tentang masuknya alat-alat produksi sejenis tablet gitu. Dan ini kita dalami, kemudian kita sampaikan kepada rekan-rekan di Barreskrim dan dilakukan analisis secara bersama. Kemudian belakangan kami juga dapat informasi dari Barreskrim bahwa akan masuk bahan-bahan untuk pembuatan tablet tersebut, dan ini kami diskusikan dan juga dilakukan analisis bersama-sama dengan rekan-rekan dari Barreskrim untuk dilakukan penindakan. Terakhir kami begitu datang barang tersebut maka dilakukan tindak lanjut bersama-sama dengan Barreskrim dengan mengadakan kontrol delivery yang tentunya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan dari Barreskrim. Jadi pada intinya kami di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai senantiasa bekerja sama dengan jajaran kepolisian untuk mengembangkan pengungkapan jaringan produsen narkotika ataupun juga penyelundup narkotika yang ada di Indonesia. Barangkali mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Kapolda silakan dijelaskan teknis penindakan termasuk tersangka dan barang bukti yang berhasil disita dari clandestine lab ini. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kabar Eskrim. Izin saya untuk menyampaikan kronologis pengungkapan clandestine laboratory yang ada di wilayah Tangerang. Tapi saya ingatkan dulu pada rekan-rekan wartawan bahwa apa yang ini masih dalam proses pengembangan, sehingga masih ada informasi yang dikecualikan yang tidak boleh kami sampaikan. Jadi saya akan menyampaikan setelah ada informasi tentang masuknya barang cetak itu, maka dari Direktorat Narkoba Mabes Polri menghubungi kami dari Polda Banten, dan saya segera memerintahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Banten untuk mengambil langkah-langkah untuk koordinasi dengan Pak Reskrim Polri, dan kemudian kami berhasil melakukan pengungkapan terhadap
clandestine laboratory yang ada di wilayah Tangerang. Yang di wilayah Tangerang, lokasi diamankan tersangka itu di Jalan El Santa Blok 2 nomor 5, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, yang ada di belakang kita semua. Kemudian barang bukti yang berhasil disita yaitu bahan jadi inek atau ekstasi warna oranye kurang lebih 9.517 butir, kemudian kapsul warna hijau kuning kurang lebih 593 butir, kemudian kapsul warna hijau tua, hijau muda 300 butir. Kemudian juga berhasil kita amankan barang bukti berupa bahan belum jadi, yaitu berbagai macam warna kapsul, bubuk pink dan tepung Cina dengan berat total 9,75 gram. Kemudian berbagai macam prekursor seperti bubuk gelatin, bubuk magnesium, bubuk MD19, bubuk MDIH, bubuk MK, bubuk IF, bubuk IE, dan lain-lain dengan berat sekitar total 43.742 gram. Kemudian satu buah mesin cetak tablet ekstasi, berbagai macam peralatan Clan Lab, dan alat komunikasi. Kemudian pasal yang disangkakan yaitu pasal 114 junto pasal 132 ayat 1 subsidiar pasal 112 junto pasal 132 ayat 1 lebih subsidiar pasal 113 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Kiranya itu yang perlu saya sampaikan untuk siang hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi untuk TKP yang di Semarang, bahan jadi tersangka ada 2 orang. Kemudian barang bukti yang sudah tercetak ada 9.517 butir. Kemudian kapsul warna kuning ini 593 butir. Kapsul warna hijau 300 butir. Kemudian bahan belum jadi, berbagai macam warna kapsul, bubuk pink dan tepung berat total 9,7 kg. Kemudian berbagai macam prekursor seperti bubuk gelatin, bubuk magnesium, bubuk MD19, bubuk MDIH, bubuk MK, bubuk IF, bubuk IE, bubuk sisa MD dengan berat total 43,7 kg. Kemudian satu buah mesin cetak tablet ekstasi, berbagai macam peralatan clandestine lab, dan alat komunikasi. Sementara total tersangka yang ada di wilayah Banten dan Jawa Tengah ada 4 tersangka. Untuk ada 2 tersangka yang di DPO. Kemudian tentunya dilakukan langkah-langkah pengembangan dari penyidik, dalam hal ini gabungan antara Barreskrim, Polda Banten dan jajaran Bea Cukai untuk menelusuri asal usul daripada prekursor, kemudian importasi mesin yang digunakan dan siapa yang akan yang mendanai daripada laboratorium gelap pembuatan ekstasi di 2 wilayah Jawa Tengah dan Banten. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan secara langsung kepada Pak Kapolda Banten atau kepada Pak Direktur Reserse Narkoba Barreskrim Polri dan dari Bea Cukai secara lebih jelas kami persilakan. Izin, terima kasih. Ya, berdasarkan analisis memang ada rencana berdasarkan hasil analisis kita ada alat untuk mencetak tablet kira-kira seperti itu. Biasanya yang melakukan importasi adalah pabrik-pabrik farmasi tentunya. Dan di sini ada sesuatu hal yang kita lihat ini agak janggal kira-kira seperti itu. Dan yang kedua, tadi bahan baku untuk pembuatan narkotika ini pun berasal dari luar negeri, tapi mohon izin belum bisa kami ungkapkan dari mana karena masih dalam proses lebih lanjut, pendalaman lebih lanjut. Tapi intinya adalah importasi
yang berasal dari luar negeri. Demikian, terima kasih. Belum beredar. Jadi mohon izin. Jadi teman-teman untuk prekursor itu importasinya, rekomendasinya dari Direktorat Reserse Narkoba Baris Krim Polri dan dari BNN. Untuk asal barang ini masih ditelusuri. Apakah ini berasal daripada importer yang importer tertentu ini, kalau nggak salah tidak semua importer bisa melakukan impor prekursor. Jadi apakah ini dari importer prekursor resmi atau dari klub, nanti akan ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik. Ya, dari pelaku ini salah satunya napi kasus narkoba juga. Jadi kemungkinan mereka juga, ini kalau sekolah di sana kadang-kadang lebih pinter, lebih bergurunya di sana. Jadi mereka mungkin yang dicari dan direkrut adalah orang-orang yang memang memiliki background itu. Kemudian untuk bahan-bahan ini, mohon maaf, ini secara teknis nanti akan dilakukan langkah pengembangan dari proses penyidikan. Tadi disampaikan Pak Kapolda, ada hal yang memang belum bisa kita ungkapkan karena ini dalam waktu yang tidak terlalu lama kita lakukan penindakan, tentunya membutuhkan waktu karena yang harus dituangkan dalam bentuk BAP. Terima kasih. Nanti setelah ini teknis kita bicara. Nanti ya secara teknis. Kalau perlu nanti tanyain sendirilah sama teman-teman media, karena ada dua di dalam. Salah satunya adalah mantan napi narkoba. Ini kayaknya karena setengah jam bisa 3.000. Artinya ya memang alat ini cukup efektif untuk membuat pil ini. Jadi makanya kalau tidak segera dilakukan penindakan, ini takutnya sudah beredar dan menimbulkan korban. Terima kasih ya. Saya rasa itu ya teman-teman media. Saya persilakan nanti kalau ada yang mau mewawancarai para tersangka, mohon izin kepada Pak Direktur, saya lagi disilakan. Terima kasih rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Rekan-rekan malu-malu untuk bertanya. Baik ya, ini lebih setengah teknis lah ya, karena kalau udah teknis itu udah adalah bagian dari penyidikan ya. Silakan, ada yang mau ditanya. Ada Pak Direktur Tindak Pidana Narkoba, Pak Brigjen Mukti, ada Pak Kasubdit, ada yang mewakili Kapolda, ada Wakapolda. Ya, ini sekali lagi TKP-nya ada 2, 1 di wilayah Tangerang, 1 di wilayah Semarang. Nanti kalau di wilayah Tangerang bisa Pak Kapolda yang menjelaskan, bisa kalau di Semarang nanti bisa Pak Direktur atau Pak Kasubdit. Silakan. Maksudnya estimasi 1 hari berapa? Nilai, oke. Harganya maksudnya? Ya, oke nanti Pak Direktur. Ya, begini ya, kalau bicara harga ini jangan dihargai ya, ini barang haram. Tetapi paling tidak barang ini bisa menyelamatkan jiwa berapa? Nanti Pak Direktur atau Pak Kasubdit menjawab. Oke, jaringan internasional itu bagaimana? Bagaimana ya? Ini bisa dikategorikan jaringan internasional ya. Apakah barang ini berasal dari luar negeri? Tadi sudah dijelaskan sih sama Pak Direktur ya. Oleh Pak Kabar Eskrim ya. Nanti dijelaskan kembali. Oke, mohon izin Pak, silakan Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Karopemas. Jadi untuk harga kita nggak menghargai barang haram. Ya, ini tapi kita menyamakan 460.778 jiwa yang terselamatkan dengan mengamankan pabrik ekstasi di Jakarta dan di Tangerang dan di Semarang ya. Terus tadi ini adalah barang dari luar negeri dengan sistemnya control delivery ya, melibatkan Polda Banten, Bea Cukai dan Polda Semarang ya. Jadi ini ada 4 unsur. Yang pertama di dalam narkotika Polri, yang kedua Bea Cukai, yang ketiga Polda Banten, dan yang keempat adalah Polda Jawa Tengah ya. Jadi itu nanti mungkin Pak Kevin silakan tambahin Pak Kevin.
Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan teknis secara mendalam untuk interogasinya. Benar awalnya informasi ini didapat data intelijen akan ada, ini sebulan yang lalu, akan ada mesin cetak narkotika jenis ekstasi dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia. Selain mesin cetak tersebut, akan masuk juga beberapa bahan prekursor yang mendukung pembuatan ekstasi. Ada beberapa negara memang yang memasukkan barang-barang yang saya sebutkan tadi ke dalam Indonesia. Saat ini, Bea Cukai dan Polri sedang menelusuri secara intens dan detail asal masing-masing negara tersebut. Faktanya, satu mesin akan masuk ke dalam satu TKP, yaitu di Tangerang, dan satu mesin masuk ke TKP kedua yang ada di Semarang. Dengan total prekursor bahan-bahan pendukung pembuatan ekstasi itu sebesar 100 kg, terdiri dari MDT, gelatin, magnesium, pewarna, dan pentilon serta metamfetamin. Kemudian masing-masing lokasi tersebut ada 2 pekerja yang ditentukan di 2 lokasi. Masing-masing pekerja perannya adalah tersangka pertama itu yang melakukan adonan dan pencampuran masing-masing bahan baku dan bahan mentah tersebut. Dan satu tersangka lagi itu yang berperan untuk mencetaknya. Nanti kalau ada kesempatan, bagaimana proses dari bahan mentah menjadi bahan baku, jadi bahan setengah jadi dan siap edar, kemudian ini akan kita jelaskan di dalam. Bagaimana keterkaitan antara di Tangerang dan di Semarang? Pada saat tim melakukan penangkapan dan penggeledahan di TKP ini, di Tangerang, kita mendapati ada satu paket yang siap dikirimkan ke TKP kedua yang ada di Semarang. Itu dikuatkan dengan bukti pengiriman. Ada di chatnya. Dan kemudian fakta lainnya adalah pada saat proses penangkapan ternyata masih ada bahan-bahan yang dikirimkan ke TKP ini. Kemarin saja ada 2 kali pengiriman sebelum kami melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan pada saat anggota kita melakukan penangkapan dan penggeledahan ternyata ada barang lagi yang dimasukkan. Sehingga ini terang menderang prosesnya bagaimana dia mengimpor, kemudian bagaimana dia menguasai dan bagaimana dia mendistribusi barang ini dilakukan. Nanti ada beberapa bahan yang tidak dilakukan dan tidak dicetak dengan sempurna, mereka akan mengulangnya kembali. 2 hari mereka melakukan ini, masing-masing bahan yang saya sebutkan tadi, ini mereka mencampurkan ke dalam satu adonan yang per setengah jam akan menghasilkan 1 kilogram ekstasi. Dan dijumlahkan itu sekitar 3.000 ekstasi. Jadi bisa dihitung nanti saat 1,5 jam 1 kilogram dan estimasi 3.000 ekstasi, 3.000 butir ekstasi, dan itu berkelanjutannya. Demikian juga yang di Semarang. Itu penjelasan teknisnya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Alat dan prekursor dari negara mana? Ya. Ya ini kita masih dalami ya, nggak boleh diekspos, masih dalami dulu ya, tolong. Kan udah bilang Pak Kabak, kita masih dalami negara mana. Oke. Jadi rekan-rekan ada sesuatu yang belum kita sampaikan karena ini merupakan bagian dari penyidikan ya. Jangan sampai kalau kita sebutkan jadi bias. Mohon rekan-rekan bisa memahami. Baik, ada lagi? Oke, itu aja. Silakan Pak.
baik fakta proses penangkapan dan hasil interogasi langsung kepada para tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Lokasi ini sudah didiami mereka sejak hari Senin kemarin. Hari Senin tersangka pertama datang. Namun tersangka kedua berbeda hari, itu hari keduanya yaitu hari Selasa. Sehingga kedua tersangka ini melakukan proses produksi yang saya sebutkan tadi dari bahan mentah menjadi bahan baku dan bahan jadi. Ini dikendalikan oleh seseorang dengan menggunakan alat detail pengecekan. Mudah-mudahan tidak lama kami akan menjelaskan dari hasil CCTV tersebut. Biar kita mengetahui apakah ada tersangka lain yang ada di lokasi ini, apakah pengakuan mereka betul 2 hari atau sebelumnya mereka sudah di tempat ini. Demikian Mas. Terima kasih. Oke, ada lagi? Satu lagi pertanyaan. Atau sudah sangat jelas ya? Baik, kalau sudah sangat jelas, kami akhiri dengan ucapan terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup.